Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang mengaplikasikan pengukuran kinerja sektor publik pada Puskesmas. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok 6, yaitu pertama saya sendiri, Afifa Karina, yang kedua ada Wardanianti, yang ketiga ada Sabrina, yang keempat ada Fani Irdina, yang kelima ada Siva Aulia, dan yang keenam ada Devina Damayan. Yang pertama, pengukuran kinerja pada puskesmas pada indikator input. Yang pertama ada jumlah tenaga medis seperti dokter, perawat, bidan, dan lain-lain yang tersedia di puskesmas. Kedua, jumlah tenaga administrasi dan dukungan yang tersedia. Yang ketiga, kualifikasi dan kompetensi tenaga medis dan administrasi. Yang keempat, ketersediaan dan kondisi bangunan puskesmas. Yang kelima, ketersediaan peralatan medis dasar seperti stetoskop, termometer, tekanan darah, dan peralatan medis lainnya. Dan yang keenam, ketersediaan sarana-prasarana penunjang seperti ruang tunggu, ruang pemeriksaan, dan lain-lain. Yang ketujuh, ketersediaan obat-obatan dasar dan peralatan medis yang diperlukan. Kedelapan, ketersediaan bahan habis pakai seperti jarum suntik, perban, alat tes laboratorium, dan perlengkapan medis lainnya. Yang kesembilan, ketersediaan fasilitas transportasi untuk distribusi logistik. Yang kesepuluh, anggaran yang dialokasikan untuk operasional puskesmas. Yang kesebelas, sumber pendapatan dan pengeluaran puskesmas. Yang kedua belas, ada efisiensi pengelolaan keuangan. 13, ketersediaan sistem informasi manajemen puskesmas. Yang keempat belas, ada ketersediaan data pasien, data kegiatan, dan data kesehatan masyarakat. Yang kelima belas, ada kemampuan puskesmas dalam menganalisis dan menggunakan data untuk pengambilan keputusan. Dan yang ke-16, kerjasama dengan pemerintah daerah, rumah sakit, dan lembaga kesehatan lainnya. 17, jaringan rujukan yang tersedia. Dan yang terakhir, partisipasi dalam kegiatan koordinasi dan kolaborasi. Indikator input ini digunakan untuk menilai sejauh mana puskesmas memiliki sumber daya dan kondisi yang memadai untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang baik dan efektif. Penting untuk dicatat bahwa indikator input ini hanya merupakan salah satu aspek dari pengukuran kinerja puskesmas dan perlu dikombinasikan dengan indikator proses dan output untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja puskesmas tersebut. Berikut adalah penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Syifa Auli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator proses. Pengukuran kinerja puskesmas pada indikator proses adalah proses untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi prosedur-prosedur yang dilakukan oleh puskesmas dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Indikator proses digunakan untuk menilai sejauh mana prosedur yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengukuran kinerja puskesmas pada indikator proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang terdokumentasi dengan baik, seperti catatan medis, laporan kegiatan, dan hasil survei kepuasan pasien. Dengan melakukan pengukuran ini secara berkala, puskesmas dapat melakukan perbaikan dan peningkatan dalam prosedur-prosedur yang dilakukan, sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Contoh indikator proses yang digunakan dalam pengukuran kinerja puskesmas yang pertama adalah waktu tunggu pelayanan, pemeriksaan rutin, penggunaan protokol dan pedoman, ketersediaan obat dan alat kesehatan, kepatuhan terhadap standar kebersihan, dan yang terakhir kepuasan pasien. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mengenai kelompok keluaran atau output. Dalam hal ini, puskesmas dapat mengukur yang pertama, jumlah pasien yang dilayani. Puskesmas dapat mengukur jumlah pasien yang dilayani setiap periode waktu tertentu, misalnya per bulan atau per tahun. Hal ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa efektif puskesmas dalam menjangkau masyarakat dan menyediakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Yang kedua, waktu tunggu pasien. Pengukuran ini melibatkan waktu tunggu pasien sejak kedatangan hingga diperiksa oleh tenaga medis. Puskesmas dapat mengukur rata-rata waktu tunggu pasien dan berupaya menguranginya untuk meningkatkan kepuasan pasien dan efisiensi pelayanan. Yang ketiga, ketersediaan obat dan alat kesehatan. Puskesmas dapat mengukur tingkat ketersediaan obat dan alat kesehatan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan medis kepada pasien. Hal ini dapat meliputi pengukuran persentase keberhasilan puskesmas dalam menjaga stok obat yang cukup, memastikan obat tidak kadaluarsa,
dan memelihara kondisi alat kesehatan agar berfungsi dengan baik. Yang keempat, adanya tingkat kepatuhan terhadap standar prosedur operasional. Puskesmas dapat mengukur tingkat kepatuhan staf medis dan administratif terhadap standar prosedur operasional yang telah ditetapkan. Hal ini dapat mencakup pemantauan kepatuhan dalam pengelolaan berkas medis, sterilisasi alat, penggunaan APD, dan prosedur lain yang berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan. Yang kelima ada tingkat penggunaan sumber daya. Puskesmas dapat mengukur tingkat penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan medis, dan fasilitas fisik. Pengukuran ini dapat memberikan wawasan tentang efisiensi penggunaan sumber daya dan membantu dalam perencanaan dan penganggaran yang lebih baik. Yang terakhir ada keuangan puskesmas. Puskesmas dapat mengukur kinerja keuangan mereka dengan melihat pendapatan, pengeluaran, dan anggaran yang tersedia. Hal ini dapat mencakup pengukuran rasio biaya dan pendapatan, pengendalian pengeluaran, dan pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang berfokus pada output membantu puskesmas dalam memantau efektivitas operasional dan efisiensi pelayanan yang diberikan. Dengan melacak dan mengevaluasi output secara teratur, puskesmas dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mengenai pengukuran kinerja pada indikator outcome atau hasil. Indikator outcome dalam penilaian kinerja puskesmas digunakan untuk mengukur hasil atau hasil akhir dari pelayanan yang diberikan oleh puskesmas. Indikator ini memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan dan dampak dari upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh puskesmas telah berhasil dalam mencapai hasil yang diharapkan. Berikut adalah beberapa contoh dari indikator outcome dalam penilaian kinerja puskesmas. Yang pertama adalah kepuasan pasien terhadap pelayanan puskesmas. Yang kedua, tingkat kesembuhan atau penyembuhan pasien puskesmas. Yang ketiga, cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilayani. Yang keempat, partisipasi aktif masyarakat dalam program-program kesehatan puskesmas. Dan yang kelima, terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan tentang kinerja kelompok manfaat. Untuk pertama, yaitu pasien akan menerima feedback baik ketika pelayanan dalam puskesmas baik dan teratur. Yang kedua, menyediakan fasilitas yang mendukung dan tercukupi. Yang ketiga, memprioritaskan program-program kesehatan yang penting atau merencanakan pengembangan staf yang diperlukan. Yang keempat, penghargaan kepada staf yang dapat dipercaya dalam pelayanan puskesmas. Yang kelima, membantu masyarakat dalam hal kesehatan. Yang keenam, konsultasi gratis para masyarakat dalam kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dalam masyarakat. Yang ketujuh adalah tepat dan cekatan dalam menangani pasien dalam keadaan darurat. Untuk pada kelompok manfaat ini, puskesmas itu dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kesehatan yang disediakan kepada masyarakat. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Devina. Terakhir, ada kelompok indikator dampak atau impact yang bertujuan adanya pengaruh yang ditimbulkan baik positif atau negatif. Dalam hal puskesmas ini, yang pertama, ada meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, masyarakat dapat mendapatkan fasilitas yang memadai. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan lebih terjangkau, tidak adanya tuntutan rawat inap. Yang kelima, tidak adanya jam visit dokter spesialis. Yang keenam, adanya peningkatan teknologi dan fasilitas pada puskesmas. Yang ketujuh, meningkatnya kepuasan yang dirasakan oleh pasien atau masyarakat yang berobat pada puskesmas. Dan yang terakhir, kedelapan, peningkatan pelayanan baik pada dokter dan staf puskesmas lainnya. Next. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.